Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Dajjal Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan musibah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya musibah itu datang silih berganti. Musibah itu bisa dikarenakan memang faktor alam seperti halnya Gunung Merapi, atau bisa juga musibah itu karena memang ulah tangan atau tangan-tangan yang merusak lingkungan atau alam. Kemudian jika musibah itu memang datang kepada manusia, maka sudut pandangnya akan terbagi atau akan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika orang itu tidak beriman, maka sudah dipastikan bahwa musibah itu adalah azab. Kita tidak bahas itu. Yang kedua, jika musibah itu datangnya kepada orang yang beribadah atau rajin tetapi masih iman dan tauhidnya masih oleng, maka kemudian itu bisa dikategorikan sebagai ujian peringatan. Artinya apa? Artinya dengan ujian peringatan itu, apakah orang tersebut akan menjadi semakin baik atau sebaliknya? Untuk hal ini kita analogikan seperti halnya anak-anak SMP atau SMA. Ketika menghadapi ujian yang sebenarnya tidak dikehendaki, maka ujian itu menjadi beban. Jadi kata kuncinya adalah ketika ada musibah atau ada bencana, apakah itu menjadi beban atau tidak. Seandainya kita menganggap itu sebagai beban, maka artinya tauhid dan iman kita masih oleng. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan musibah itu untuk naik kelas atau naik grade. Jika dianalogikan, ini seperti halnya seorang calon sarjana atau seorang calon master atau doktor. Seorang calon sarjana, master ataupun doktor biasanya untuk menyelesaikan kuliahnya itu harus menempuh skripsi, tesis atau disertasi. Membuat skripsi, tesis ataupun disertasi memang memiliki kesulitan tertentu, itu pasti. Tetapi seorang sarjana tersebut ketika menghadapi itu tidak menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah tanggung jawab dan kebanggaan. Karena apa? Karena dia tahu apa yang akan dihasilkan dari kerja keras menyusun skripsi, tesis atau disertasi itu. Seseorang yang iman dan tauhidnya sudah lurus, ketika ada musibah, dia tahu itu berat, tetapi itu bukanlah sebuah beban, tapi menjadi semacam semacam bentuk perjuangan baru, karena dia tahu bahwasanya musibah itu akan memposisikan dia pada kelas yang lebih tinggi. Terus bagaimana kita? Apakah ketika menghadapi bencana posisi kita menjadi azab, atau posisi kepada kita menjadi ujian peringatan, atau posisi kita kemudian menjadi naik kelas? Itu sebenarnya yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini seiring dengan situasi alam yang kita ketahui, seringkali bencana itu disalahkan atau dikaitkan pada hal-hal tertentu yang karakteristiknya mistis. Ini sebenarnya cara berpikir yang tidak tepat. Kenapa demikian? Karena jika bencana atau musibah itu merupakan faktor alam seperti halnya gunung meletus atau tsunami atau gempa bumi, itu tidak ada pihak yang harus atau bisa disalahkan. Jadi seseorang bisa dikatakan dolim ketika ada sebuah bencana kemudian menyalahkan alam atau mengaitkan dengan sesuatu.
Kemudian, jika itu bencana karena faktor kerusakan atau kerusakan karena ulah tangan manusia, maka juga menjadi tidak tepat ketika juga menyalahkan alam. Jadi ketika menghadapi bencana, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah introspeksi. Posisi kita di mana? Jika memang ini adalah ujian peringatan, maka jalan terbaik adalah pastikan posisi kita naik gitu loh. Seperti halnya anak SMP atau anak SMA ketika mereka ujian, baik itu semester ataupun tengah semester maupun akhir semester, maka harus dipastikan lulus dengan cara mempersiapkan. Karena apa? Kalau tidak lulus pasti diher. Jika seorang manusia tidak lulus dari ujiannya, maka dipastikan dia akan mendapatkan ujian yang sama dan selamanya tidak akan naik kelas. Itu hal yang sulit. Maka ketika kita menghadapi sebuah bencana, sebaiknya segeralah berlindung kepada Allah, karena setiap bencana itu sebenarnya mengingatkan kita untuk dapat segera kembali kepada Allah. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan pernah naik kelas. Itu di situ sulitnya seperti itu. Itulah hal yang terkait dengan bencana atau dengan musibah. Jadi ketika ada musibah, maka segeralah mengingat Allah, karena kesanalah kita akan kembali. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan pihak manapun, karena dalam sebuah bencana tidak ada pihak yang salah. Kecuali memang bencana itu disebabkan oleh faktor atau kerusakan oleh faktor manusia itu sendiri. Jadi introspeksi dalam sebuah bencana itu sangat penting. Itu terkait dengan bencana. Maka dari itu saya menghimbau kepada saudaraku semua, mulai saat ini mari kita bijaksana ketika menghadapi bencana. Mencari solusi terbaik yang terkait dengan alam. Jadi pastikan bahwa hidup kita ini seiring sejalan dengan alam, supaya adaptasi kita dengan alam menjadikan hidup kita lebih nyaman, lebih tenang. Yang kedua, ketika memang ada bencana, pastikan bahwasanya kita introspeksi terkait dengan spirit kita sudah sampai di mana. Jangan sampai bencana yang datang tidak menjadi manfaat terkait dengan tauhid dan keimanan kita. Jadi setiap bencana, setiap momen ujian itu harus menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik. Dan lebih baik lagi jika ternyata kita sudah sangat siap dengan bencana itu dan berhasil menaikkan grade kita ke tempat yang lebih tinggi. Demikian terkait dengan bencana. Semoga bermanfaat. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.